masing-masing? Coba sekarang cek di bawah meja kalian, apakah ada sampah? Tidak. Tidak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum melakukan pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelas, ya. Apa kabar semuanya? Sekarang, siapa yang tidak berangkat? Berangkat semua? Ibu cek kehadirannya, ya. Agam, Zahra, nah ya hadir semua ya. Nah, sebelum melakukan pembelajaran, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Kemarin kita sudah belajar tentang kalimat utama, ya. Apakah ada yang masih ingat apa itu kalimat utama? Nah, coba Fian, apa itu kalimat utama? Kalimat yang terdiri dari gagasan pokok. Ya, pintar, bagus, tepuk tangan. Nah, sekarang yang akan Ibu bahas adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung, ya. Coba ada yang tahu tidak? Apa itu gagasan pokok? Ah, coba, Nadia. Ya. Gagasan utama, Bu. Ya, pintar. Nah, itu semua adalah nama lain dari gagasan pokok, ya. Sekarang, apa itu gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah tambahan informasi yang menjelaskan tentang gagasan pokok. Ya, betul ya, pintar, tepuk tangan. Nah, agar kalian lebih paham apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung, Ibu akan memperlihatkan sebuah video, ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Siswa dapat menentukan gagasan pokok melalui kegiatan membaca bacaan dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menentukan gagasan pendukung melalui kegiatan membaca bacaan dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan bagian-bagian hewan melalui kegiatan pengamatan gambar dengan benar. Yang keempat, siswa dapat menyebutkan bagian-bagian tumbuhan melalui kegiatan pengamatan gambar dengan benar. Yang kelima, siswa dapat menentukan pembulatan ke bawah melalui kegiatan pengamatan teks bacaan dengan benar. Yang keenam, yaitu siswa dapat menentukan pembulatan dari satuan berat melalui kegiatan pengamatan teks bacaan dengan benar, ya. Nah, sekarang simak videonya. Gagasan pokok disebut juga ide pokok. Gagasan utama itu bisa juga disebut gagasan utama. Gagasan pokok adalah gagasan yang menjadi paragraf dan bisa berdiri sendiri. Gagasan pokok menjadi kan gagasan utama itu bisa juga disebut gagasan utama. Pokok adalah gagasan yang menjadi paragraf dan bisa berdiri sendiri. Gagasan pokok pokok sama dengan kalimat sama, utama yang panjang. Nah, itu kalian boleh pilihkannya menjadi gagasan pokok. Itu anak-anak. Nah, kemudian langkah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Pertama, membaca paragraf yang jelas. Kemudian cari kalimat utamanya. Seperti kalimat utamanya, jangan diringkas. Ringkas kalimat. Maka gagasan pokoknya, Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki keberagaman budaya. Jika kalian sudah pelajari sebagai kalimat utama, maka gagasan pokok yang dapat kita ambil dari kalimat utama tersebut bisa berbunyi Indonesia memiliki keberagaman budaya. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari menentukan gagasan pokok, ya. Gagasan pokok itu seperti kalimat utama. Namun gagasan pokok itu bisa diringkas, ya, dari kalimat utama tersebut, ya. Lebih singkat, jelas, lebih inti. Nah, apa yang kalian pahami dari video tersebut? Ya, Syamila. Pokok adalah gagasan yang menjadi inti paragraf dan bisa berdiri sendiri. Ya, tepuk tangan. Ya,
Ya, bagus ya. Nah, selain itu ada apa lagi tadi dari video? Ya, Nando. Gagasan pendukung adalah tambahan informasi yang menjelaskan tentang gagasan pokok. Ya, tepuk tangan. Ya, sudah bagus ya. Berarti kalian menyimak video tersebut ya. Nah, selain dari gagasan pokok dan gagasan pendukung yang Ibu jelaskan, Ibu juga akan menjelaskan bagian-bagian tubuh tumbuhan. Nah, ini contoh dari bunga sepatu ya. Nah, bunga sepatu memiliki bagian-bagian tubuhnya, yaitu ada mahkota, kepala sari, tangkai sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, kelopak, bakal biji, dan dasar bunga ya. Nah, dari bagian-bagian tumbuhan itu memiliki fungsi masing-masing ya, yaitu satu, mahkota. Mahkota berfungsi untuk menarik perhatian serangga ya. Yang kedua, memiliki kepala sari. Kepala sari dan benang sari itu memiliki fungsi yang sama ya, yaitu apa? Alat organ reproduksi jantan ya. Yang ketiga, kepala putik dan tangkai putik juga sama ya, memiliki fungsi yang sama, yaitu alat reproduksi betina. Untuk yang keempat itu kelopak. Kelopak itu berfungsi untuk melindungi mahkota saat masih kuncup ya. Jadi ketika mahkota itu belum mekar, nah itu kelopaklah yang melindungi dari mahkota itu ya. Nah, selain itu ada bakal biji. Bakal biji memiliki fungsi sel telur. Jadi sel telur itu berada di bakal biji. Nah, yang keenam itu dasar bunga, berfungsi tempat melekatnya mahkota ya. Yang ketujuh itu tangkai bunga, berfungsi menghubungkan bunga dengan ranting ya. Nah, selain dari bagian-bagian tumbuhan, Ibu juga akan menjelaskan bagian-bagian hewan. Namun yang akan Ibu jelaskan yaitu bagian hewan ikan ya. Nah, ikan tulang sejati itu memiliki bagian-bagian tengkorak, bagian-bagian tubuhnya ya, yaitu tengkorak, rongga mata, tulang belakang, sirip punggung, rongga insan, sirip dada, tulang rusuk, sirip perut, sirip belakang, dan sirip ekor ya. Nah, dari bagian-bagian ikan juga memiliki beberapa fungsi, yaitu satu, mata berfungsi untuk melihat ya. Nah, yang kedua itu sirip. Sirip itu berfungsi untuk apa? Bergerak dan berenang ya. Nah, itu contoh yang di bawahnya contoh pembulatan ke bawah ya. Ada tinggi 142 cm, angka 42 itu kurang dari 50, maka dibulatkannya ke bawah ya. Jadi 142 cm dibulatkan menjadi 100 cm ya. Nah, apakah ada yang mau bertanya dari materi yang telah Ibu sampaikan? Tidak? Sudah paham semuanya? Nah, jika tidak ada pertanyaan, sekarang kalian akan belajar diskusi ya, belajar kelompok ya. Tapi sebelum pembelajaran kelompok, Ibu akan melakukan tepuk fokus dulu. Apakah masih ingat tepuk fokus? Ya, siap ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Iya, pintar, tepuk tangan. Nah, sekarang akan Ibu bagi kelompoknya ya. Ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2 dan ini kelompok 3 ya. Nah, sekarang tugas kalian mengerjakan ya. Yang pertama kalian pahami terlebih dahulu dari teks yang Ibu bagikan. Setelah kalian baca dan dipahami, nanti kalian mengerjakan soal. Ada soal di sini ya, dikerjakan. Nah, setelah kalian mengerjakannya ada di halaman berikutnya, ada lembar kerja peserta didik. Mengerti? Ya. Sudah kebagian semua soal dan ceritanya? Yuk, sekarang dibaca terlebih dahulu. Kita melakukan presentasi dari setiap kelompok ya, yang diawali dari kelompok 1. Ayo kelompok 1 maju. Mahkota, kepala sari, tangkai sari,
Ya udah, siap? So, lanjut. So. 1. Indonesia tanah kaya dengan keragaman fauna dan flora. 2. Lihat keberagaman tanah dan daya serap air berpengaruh pada baik tidaknya tumbuhan. Dan untuk pertumbuhan tanaman di daerah yang tingkat kesuburan tanah, suhu udara dan daya kurang airnya akan menjadi. Jawaban nomor 6, 12 cm dan 18 cm. Jawaban nomor 7, 1 kg, 2 kg, dan 2 kg. Nah, gimana kelompok 1 untuk menanggapi kelompok 3? Ya, silakan. Sudah baik dan lengkap. Ya, tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Nah, untuk hasil kelompoknya sudah pada bagus ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Sudah pintar-pintar ya. Nah, barusan kalian sudah berdiskusi ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan soal evaluasi dari materi hari ini ya. Nanti dikerjakan kalau ini sendiri-sendiri, bukan kelompok lagi ya. Mengerti? So, berpisah dulu. Sendiri-sendiri. Sudah ya? Sekarang ditutup bukunya. Ditutup bukunya. Sudah siap ya alat tulisnya. Nah, sekarang mengerjakan soal. Nah, soal ini bertujuan untuk agar Ibu paham ya, seberapa kalian paham dari materi yang Ibu sampaikan hari ini ya. Sok dikerjakan. Sudah selesai semuanya? Sudah? Yuk, kumpulkan. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Terus, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu kita dapat mengetahui apa? Gagasan pokok. Terus? Iya, terus? Tuh, bagian-bagian tubuh tumbuhan. Terus, bagian tubuh hewan dan tumbuh-latan. Nah, sekarang apakah ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, silakan kalian berkemas-kemas. Sudah selesai semuanya? Nah, sebelum berdoa, kita akan melakukan tepuk pulang terlebih dahulu ya. Ya, tepuk pulang. Berkemas, duduk rapi, siap berdoa. Let's go! Ya, tepuk tangan. Yuk, sekarang kita melaksanakan berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Pulangnya hati-hati di jalan ya, jangan lari-lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dari barisan ini. Barisan ini dulu. Ya, lanjut.